Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ya, kembali lagi bersama saya Melki Mariokulo dalam tutorial IoT. Pada hari ini kita akan membuat dan menginterfacing HCSR04 atau ultrasonic sensor. Nah, apa sih ultrasonic sensor itu? Jadi ultrasonic sensor itu kegunaannya ya, kita bicara kegunaannya dulu. Biasanya digunakan untuk mengukur jarak ya suatu benda ya ataupun suatu objek. Nah, ultrasonic sensor ini mampu mengukur jarak dengan memanfaatkan ya gelombang ultrasonik pastinya. Nah, gelombang ultrasonik ini akan dipancarkan ya melalui sensor dan juga diterima melalui sensor juga. Jadi jaraknya itu dihitung dari berapa lama gelombang itu kembali ke sensor ultrasonik seperti itu. Oke, jadi ini ya contohnya ya ilustrasi dari sensor HCSR04 ya. HCSR04 itu adalah sensor ultrasonik yang mungkin banyak dijumpai di pasaran ya. Harganya cukup murah sih, antara 30 ribuan sih, 30 sampai 40 lah. Enggak begitu mahal-mahal banget, jadi cukup terjangkau kalau teman-teman ingin mencobanya. Nah, di HCSR04 ini ya, sensor ultrasonik pada umumnya itu terdapat 4 pin ya. Pin pertama adalah ya pasti pin VCC ya, untuk suplai tegangannya. Di sini bisa pakai 5 volt, bisa pakai 3,3 volt. Terus yang kedua ada pin trigger. Jadi pin trigger ini berhubungan dengan ya ini transmitter ultrasoniknya. Jadi ini ya ada kayak bentuk mata dua ini ya. Ini sebenarnya adalah transmitter dan receiver dari ultrasoniknya seperti itu. Nah, pin trigger itu adalah pin yang mengontrol transmitternya. Jadi ketika dikontrol ya dia akan memancarkan gelombang ya sebesar 40 kHz seperti itu. Lalu untuk echo-nya ini ya berarti pin yang menerima balik gelombang itu gitu. Kalau memang ada objek di depannya maka gelombang itu kan pastinya akan mandul ya, mandul membalik. Tapi kalau nggak ada objek ya udah berarti dia itu gelombang itu tidak memantul, jadi udah lepas seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk ilustrasi kerjanya itu seperti ini ya. Jadi ultrasonik pertama akan memancarkan gelombang ya. Dia akan di-trigger itu biasanya besarnya 10 mikrosecond ya. Lalu dia akan mentransmitkan gelombang ultrasonik. Nah, apabila di depan nggak ada objek nih, ini kan nggak ada objek nih, gitu aja ya. Ya dia setelah si pin echo-nya ini menunggu selama 38 milisecond. Nah, ini 38 milisecond nggak ada gelombang balik ya berarti dianggap bahwa tidak ada objek di depannya seperti itu. Jadi 38 milisecond ini merupakan apa ya batas waktu pin echo menunggu seperti itu. Terus kalau misalnya ada objek nih, ada objek ya berarti dia mantul. Nah, pin echo-nya dia jadinya kecil ya 500 mikrosecond ya. Ya, jadinya ketika dia balik sebelum 38 milisecond maka pin echo-nya akan low dan akan dihitung berapakah jaraknya seperti itu. Nah, pengukuran jarak menggunakan gelombang ultrasonik ini menggunakan prinsip atau konsep ini ya kecepatan suara di udara bebas ya. Jadi ada rumusnya ya. Kita cari aja rumusnya, saya tidak hafal ya. Ini ya rumus segitiganya ini. S itu speed, D itu distance, T itu time ya. Nah, ini berhubungan antara speed, distance, time. Kalau kita mau mencari jarak, distance ya berarti speed kali time seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya di contoh tadi ya distance-nya itu adalah 0,034 cm per mikrosecond ya dikalikan 500 mikrosecond, hasilnya adalah 8,5 cm. Cuman di sini ada pembagian dua ya. Pembagian dua itu adalah karena kalau kita lihat kan gelombang ini bolak-balik ya 1, 2 gitu ya. Nah, makanya itu kita bagi dua.
Dan tadi ada nilai 0,034 cm per mikrosecond ini adalah kecepatan suara ya dalam cm per second, seperti itu, yaitu 0,034 cm per mikrosecond, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ya, ini gelombang baliknya 500 mikrosecond, ya tinggal kalikan saja, terus dibagi 2, hasilnya adalah 8,5 cm. Seperti itu saja konsepnya, benar-benar simple seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat rangkaiannya. Oke, jadi sekarang kita akan membuat rangkaian ya untuk praktikum ini, untuk tutorial IoT pada hari ini. Jadi kita bisa pertama-tama ya pastinya tambahkan aja dulu ESP-nya. Untuk ESP-nya ini sebenarnya kita bisa pakai yang lalu-lalu sih. Coba kita copy paste aja ya dari yang lalu-lalu. Ini, oh sorry, kosongan ini ya. Sebentar, saya cari. Oh yang ini. Oke, kita copy aja ESP-nya. Kita pastekan di sini. Oke, terus selanjutnya ya ini kita perbesar aja. Tambahkan komponen ya, kita cari ultrasonic atau HC-SR04 gini aja, pastinya sih ada. Nah ini. Bentar, tunggu. Ya ini ya, kita place. Ya, jadi ada 4 pin ya. Terus sambung mana aja? Yang pertama ya untuk VCC kita hubungkan ke 3,3 volt. Lalu ground kita hubungkan ke ground. Nah, untuk trigger dan echo kita pakai 2 pin yang berdekatan aja ya. Triggernya kita pakai pin digital 5 dan echo-nya kita pakai pin digital 6. Seperti itu, cukup sederhana ya, karena tidak banyak hal yang harus diuprek lagi. Karena kalau pakai HC-SR04 itu sudah tinggal pakai sih, jadinya ya nggak perlu banyak tambah-tambahan lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan membuat langsung ya rangkaiannya. Sementara ini kita tidak akan menyetak PCB dulu. Jadi langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan kabel jumper. Oke. Ya oke, jadi untuk rangkaiannya ya ini ESP8266 not MCU dan ini adalah ultrasonic ya. Untuk pinnya sendiri dari sebelah kanan adalah ground, echo, trigger dan VCC. Ya ground, pin oranye nyambung ground ya di board. Kemudian echo ya ini nyambung pin kuning ya, ini pin D6 ya atau GPIO 12. Lalu trigger nyambung ini kabel hijau, ini D5 atau GPIO 14. Dan yang terakhir VCC kita menggunakan 3,3 volt. Oke, langsung saja ya, dari sini kita akan program dengan Arduino IDE untuk menghubungkan antara sensor ultrasonic dan not MCU sekaligus menampilkan datanya di Blink IoT. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang program yang nantinya akan digunakan untuk memprogram ESP dan sensor ultrasonic ini. Jadi seperti biasa ya, kita mengimpor beberapa library ya, semuanya dari Blink ya. Jadi ada Blink ESP8266 Wi-Fi, Blink Simple ESP, dan Blink ini ada untuk mengeprint serialnya ya. Pertama-tama ya pastikan masukkan autentikasi token. Jadi autentikasi token ini sama seperti yang lalu-lalu juga, tinggal di copy paste saja. Ini saya copy paste dari yang terakhir. Lalu username, SSID dan password Wi-Fi ya. Ini sama ya, sesuaikan aja dengan punya teman-teman. Nah, sebenarnya yang agak beda di tutorial ini akan menggunakan widget LCD ya. Jadi di Blink ya itu ada LCD yang kita bisa gunakan untuk membuat ya tampilan ya, seperti hanya menggunakan LCD biasa ya yang 16x2 itu. Jadi kita bisa menampilkan datanya ya di situ, di Blink itu keluarnya pun mirip gitu, karena bentuknya juga mirip gitu. Untuk dimensinya
kalau nggak salah saya juga kemarin membaca yaitu 16x2. Nah, kita akan coba itu. Terus kemudian LCD itu harus diarahkan ke pin virtual. Nah, di sini kita arahkan ke pin V1 ya, atau pin virtual 1 seperti itu. Untuk pinnya kita sendiri ya, kita definisikan trigger pin dan echo pin ya. Trigger pin 14 dan echo pin 12 ya. Ini D5, ini D6. Untuk selanjutnya ya sama semuanya. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ya di sini ya. Untuk LCD-nya ini adalah cara untuk menghapus LCD dulu ya, kita clear. Kemudian selanjutnya kita print ya. LCD objek jarak objek dalam kurun cm ini nanti akan terprint di baris pertama. Jadi 0,0 itu maksudnya adalah mulai di baris ke 0 dan kolom ke 0 seperti itu. Jadi ya mulai dari atas gitu. Lalu untuk sensor ultrasonik sendiri memang cara menggunakannya adalah dengan ya, pertama-tama kita ini dulu ya, trigger pin kita buat dulu menjadi low ya. Kemudian kita delay ya dalam mikrosecond sebanyak 2 mikrosecond. Lalu kemudian kita buat high sebanyak 10 mikrosecond ya. Seperti yang sudah dibahas ya lalu, bahwa biasanya itu untuk melakukan trigger sepanjang 10 mikrosecond saja ya. Lalu selanjutnya trigger pin dimatikan ya, jadi low. Nah selanjutnya ini ada fungsi push in nih ya, push in dari ini dari Arduino nya. Jadi push in itu digunakan untuk mengukur durasi ya, itu durasi dari gelombang yang diterima seperti itu. Nah di sini untuk mengukur distance-nya yaitu duration dibagi 2 ya, sama rumusnya dibagi 29,1 ya. Hasilnya adalah ya distance atau jarak dalam sentimeter seperti itu. Oke, selanjutnya jarak tersebut kita tampilkan ya di LCD blink ya. Caranya itu sama ya, yaitu dengan LCD print ya. Di sini kemudian saya buat ya tadi 7,1 itu terlalu panjang, saya ganti 0,1 distance-nya. Kita berarti nanti akan menulis distance ini angkanya itu di kolom kolom ke-0 baris ke-1 seperti itu. Oke, kalau gitu langsung saja setelah ini akan kita upload. Oke, selanjutnya kita akan upload ya program ini ya. Pastikan portnya kita pilih ya. Di sini portnya COM8 ya, kita pilih COM8. Selanjutnya ya tinggal upload saja. Oke, kita tunggu sampai selesai di upload ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan langsung mencobanya dengan blink ya. Sekarang kita sudah berada di aplikasi Blink ya. Jadi kita akan menambahkan LCD widget ya. Caranya adalah ya tinggal add, kita kemudian cari LCD. Nah ini di bagian display ini ya, kita pilih. Oke nih, selesai. Selanjutnya kita setting langsung di LCD-nya ya. Oke, jadi di sini untuk pinnya ya. Untuk pinnya kita semuanya adalah pin V1 ya. Jadi kita menggunakan pin V1. Caranya adalah kita langsung pindah dulu dari ini yang simple ke advance ya. Kita pilih pin virtual 1. Oke gitu ya. Untuk ini colorsnya ini warnanya ya. Jadi warna screennya ini bisa milih gitu. Ada biru, ada ya biru muda, tadi ungu, ini kuning, ini merah, ini putih ya. Kita coba pakai warna putih aja ya. Untuk teksnya nah itu cuman bisa hitam dan putih seperti itu ya. Ini hitam putih, atau kalau biru juga nggak apa-apa, teksnya bisa hitam bisa putih. Oke, seperti itu. Langsung saja kita back ya. Jadi ini kalau kita play
Ya nanti ini karena kita pilih warna biru ya, jadi seperti ini biru. Oke, selanjutnya kita akan mencobanya langsung dengan alat kita ya. Oke, jadi sekarang kita sedang mencoba dari aplikasi kita ya. Di sini ini adalah yang atas adalah merupakan tampilan dari Blink, yang bawah kamera belakang saya. Jadi apabila tangan saya ini saya jauhkan ya dari ultrasonic, maka nilainya akan berubah ya. Ini tadi 9 cm, kalau saya semakin jauhkan ya dia jadi 12 cm sekarang ya, 13 cm ya. Terus kalau mundur lagi ya dia akan semakin bernilai tinggi. Kalau kita dekatkan lagi ya, ini 5 cm ya, kita mundurkan ya 8 cm. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa diimplementasikan untuk mengukur jarak apa saja ya. Bisa juga untuk melakukan counter orang. Jadi misalnya ini jarak default segini apabila tidak ada orang. Terus kemudian misalkan dia ada orang lewat ya, dia jalan, nah ini counter 1. Terus kemudian dia lewat lagi 2, seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih.